sekolah atau untuk oleh gurunya dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk bagaimana strategi menanamkan disiplin positif Bapak Ibu. Tadi sudah ada sharing sedikit dari Bu Nadia ya tentang konsekuensi ya Bu Nadia ya tadi. Konsekuensi yang tadi disepakati di awal dari kontrak belajar gitu ya. Dan saya juga melakukan itu sebelumnya Bu Nadia, jujur. Setiap awal tahun ajaran sebelum saya masuk di materi-materi, saya membuat komitmen dulu dengan anak-anak. Bagaimana kedatangan tepat waktunya. Nanti kalau nggak ada anak yang nggak kerjakan PR, konsekuensinya gimana? Ayo kita sepakati bersama. Misalkan nanti kalau ada anak yang nilainya di bawah KKM, ayo kita sepakati konsekuensinya gimana dan seterusnya. Sehingga nanti ketika masalah itu muncul dalam perjalanan pembelajaran kita, konsekuensi itu kita tagih, itu ya Bu Nadia ya. Dan sama yang saya lakukan begitu. Ternyata Bapak Ibu nanti ada hal yang berbeda di sini. Nah, ada juga loh guru yang melakukan hukuman. Datang terlambat, disuruh lari 10, disuruh lari ngumpeti lapangan 10 kali. Ada nggak di sekolah Bapak Ibu yang begitu? Masih ada. Ada yang disuruh apa itu push up ya Pak Joko? Push up, karena datang terlambat disuruh push up. Bahkan ada yang lebih parah lagi, dikamplung pakai apa itu? Pakai buku, meskipun pakai buku loh ya, meskipun pakai buku. Kamplung ini ada. Dan saya barusan dengar kemarin, kalau saya menyebutkan itu berarti nanti jenengan langsung tahu sekolah mana ya. Saya tidak perlu menyebutkan ya siapa yang cerita ke saya ya. Itu temennya datang terlambat dikamplungi pakai buku, bukan pakai tangan sih, pakai buku. Saya kaget juga, waduh, lah ini karena itu bisa saja terjadi pada anak saya begitu ya, pada anak saya karena yang cerita anak saya tentang temannya begitu. Tapi saya diam, ya anggap saja itu karena temanmu perlu diberi peringatan. Tapi saya terus mikir, meskipun pakai buku nggak sakit ya Bapak Ibu ya, kalau itu pakai buku kan nggak sakit, tapi itu di hati anak itu bisa menjadi sakit, di hati anak bisa menjadi sakit. Karena saya punya pengalaman itu Bapak Ibu, dan sampai sekarang saya masih mengingatnya Bapak Ibu. Saya kelas 3 SMP, ujian nasional, hari kedua, foto saya itu bolong. Foto yang ada di meja itu bolong, diambil teman saya, disilat begitu Pak Joko, diambil. Kemudian yang kehilangan foto itu dikumpulkan semua di depan ruangan itu, disaksikan semua guru, disaksikan 5 polisi yang waktu itu menjaga ujian nasional, disaksikan semua teman-teman. Saya perempuan sendiri dikamplungi satu persatu. Kamplung pakai tangan Pak, gitu, diancam tidak lulus. Waktu saya SMP diancam tidak lulus, sehingga udah saya waktu itu masih kecil sekali. Saya lulus SMA saja 16 tahun, berarti saya lulus SMP kan baru 13 tahunan gitu. Itu saya hari ketiganya sudah nggak bisa mengerjakan soal ujian nasional, menjadi sebuah trauma tersendiri. Akhirnya saya lulus SMP dengan nilai yang sangat-sangat tidak memuaskan, sehingga saya SMA-nya masuk di SMA PGRI 1 karena saya tidak bisa masuk di SMA itu. Nah itu meskipun sekarang menjadi sebuah kenangan yang bisa menjadi petik hikmahnya, tetapi saat saya lulus SMP, SMA itu menjadi sebuah trauma. Nah itu hukuman, disiplin yang ditegakkan dengan hukuman. Nah kita diminta untuk menghindari itu. Konsekuensi masih mending karena sudah ada kesepakatan di awal, tetapi tetap saja konsekuensi itu harus kita lihat apakah konsekuensi itu membunuh karakter ataukah konsekuensi itu menumbuhkan karakter. Kalau konsekuensi itu menumbuhkan karakter masih bisa kita lakukan, tetapi kalau sudah konsekuensi itu membunuh karakter, nah itu yang harus kita hindari. Salah satu misal, Bu Nadia, ada nggak konsekuensi jenengan yang sekiranya hukuman fisik? Nggak ada. Misalkan anak-anak bagaimana jika nanti ada yang terlambat, nanti lari mengelilingi lapangan 10 kali gitu, ada nggak? Nggak ada. Berarti masih hal-hal yang menuju ke karakter positif. Anak saya yang dulu di SMP 3 Peterungan Jombang itu kalau datang terlambat 5 menit saja, itu dia sudah disuruh lari lapangan 10
keras Mbak. Terlambat 5 menit saja dia harus keliling lapangan 10 kali sambil membaca surat pendek, dan dia merasa malu seperti itu. Nah itu hukuman. Nah nanti kita akan belajar yang nomor 3, segitiga restitusi, yang sebenarnya tadi sudah sedikit diungkapkan oleh Pak Joko. Iya Mbak. Oh, Pak Joko ini kemarin sudah dapat bocoran sedikit tentang materi ini. Nah, jadi Bapak Ibu, strategi menanamkan disiplin positif pada siswa kita, selama ini masih ada yang pakai hukuman, selama ini kita masih memakai konsekuensi. Nah, kita akan sekarang belajar tentang segitiga restitusi. Bagaimana menangani anak yang melanggar, bagaimana menangani anak yang berbuat kesalahan dengan segitiga restitusi. Bapak Ibu, kalau ada kasus seperti ini, siswa datang terlambat ke sekolah diminta lari lapangan 10 kali, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, pernah melakukan Mbak sebagai kesiswaan? Sebagai kesiswaan? Tidak pernah. Saya waktu itu tambah gini, di kasusnya terjadi tahun sering jadi nggak apa-apa. Itu sebelum COVID, saya dapat laporan satu dari ketua OSIS. Saya di kepala. Siapa yang malu? Ini, kamu kan ketua OSIS, celana kok gitu. Bukan gitu Pak, ini temannya banyak yang dari bank. Ya. Kemudian selesai kelas-kelas. Nggak ada yang aku takut. Akhirnya saya punya strategi. Saya ke kelas itu, ayo nak yang putra foto ya, action mau saya buat kalender ya, action ya, saya foto saya itu. Terus saya ke kelas-kelas, ternyata mana hasilnya? Ini. Ternyata terkumpul anak 30. Setiap hari itu malamnya antara 2.000 sampai 5.000. Nah gitu. Akhirnya ya agak emosi saya, tapi saya nggak sampai kiri. Kamu kan jagoan toh, nggak ngaku ya. Akhirnya ayo ke lapangan. Push up sama-sama. Ya, jadi saya nggak perintah. Push up sesama kamu jagoan di sini. Ya, saya menunjukkan dia. Berarti itu hukuman atau konsekuensi? Itu sebenarnya konsekuensi ya, hukuman juga. Jadi sebenarnya konsekuensinya dia merasa ampun Pak, ampun. Nah, sudah sekarang sudah ampun. Baru saya serahkan ke GP. Tapi artinya saya tidak, tangan saya nggak itu, tangan saya nggak itu. Ya. Jadi sebenarnya itu sebelum saya mengenal restitusi itu. Nanti kalau ini ya. Nanti setelah mengenal ini beda lagi. Iya. Ada sih beberapa teman ya. Itu anak yang pokoknya mau sholat boleh deh. Hukuman dihukum suruh jongkok. Tapi saya belum memberitahu. Nanti lama-lama saya beritahu. Itu nggak boleh. Ya demikian. Terima kasih Pak Joko. Anak saya di pondok juga gitu Bapak Ibu. Kalau dia misalkan terlambat atau tidak mengikuti sholat jamaah, dia disuruh nulis huruf Arab itu sampai 100 kali. Nah ini salah satu contohnya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Nah, menurut jenengan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Sampai tangannya keriting gitu. Hukuman. Sampai tangannya keriting. Coba mencatat, misalkan guru bahasa Inggris kita ya, mencatat kosakata sampai 1000 kosakata, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. 1000 ya hukuman. Nah sih gak hukuman piro Mbak Emu? 20. Itu gak hukuman. Bedanya apa Bang berarti? Menyiksa dan tidak menyiksa. Oh gitu ya? Oke, itu perlu kita diskusikan. Iya. Hukuman dan konsekuensi bedanya apa? Ayo siapa yang mau mengungkapkan pendapat? Hukuman dan konsekuensi bedanya apa? Ada unsur menyiksanya. Ayo Mbak. Kalau konsekuensi itu kalau saya konsekuensi positif ya pendidik. Yang konsekuensi positif Ambil mendidik. yang positif misalnya ya yang pendidik misalnya telat masuk selama buat 3 kalimat dulu baru duduk. Nah itu mungkin itu konsekuensi karena tidak menyiksa tapi meningkatkan kompetensi. Nah itu jadi ada mungkin batasan yang kira-kira ada yang mendidik, ada yang sudah masuk ke hadapan menyiksa ya. Itu yang mendidik. Berarti menurut jenengan kalau hukuman itu menyiksa, Iya. kalau konsekuensi mendidik. Oke, ada punya pendapat lain perbedaan hukuman dan konsekuensi? Bu Nadia yang sudah sering melakukan konsekuensi, bedanya dengan hukuman apa? Konsekuensi positif ya. Ya. Ya seperti itu sih, kalau hukuman itu lebih dia mau tidak mau melakukannya kayak ya terpaksa karena kan dia sudah ya, posisinya memang bersalah tapi ya mau nggak mau dia akan melakukan hal itu karena kan hukum
Hukum ya, hukum. Tapi kalau konsekuensi kita sudah beritahukan di awal. Kalau misalnya dia melanggar ya berarti harus ada konsekuensinya. Konsekuensinya Sama ya, kayak itu ya. Ini lebih dari Berarti kesimpulannya kalau menurut Bu Nadia dan digabungkan dengan pendapatnya Mbak Lili bahwa kalau konsekuensi itu berarti di awal sudah ada komitmen, sudah ada perjanjian antara guru dan siswa. Kalau ada hal seperti ini nanti pelanggaran seperti ini berarti yang harus dilakukan ini. Nah, itu berarti konsekuensi ya. Kalau hukuman tidak ada perjanjian apapun di awal, tidak ada komitmen apapun di awal, begitu dia melakukan kesalahan berarti langsung dihukum, langsung diberi sanksi gitu ya. Oke, yang jenengan lakukan selama ini yang mana? Konsekuensi. Oke, pernah melakukan hukuman? Oke, misalkan spontanitas Mbak, sesuatu yang tidak kita buat kontrak sebelumnya, seperti Pak Joko tadi kan spontanitas ya, kayak gitu. Nah itu apakah kita langsung memberi hukuman atau bagaimana? Itu nanti langkahnya sebenarnya ada di segitiga restitusi. Kalau ini sudah Siapa tadi? terjadi di sekolah, anak-anak tangannya akan kreatif hal yang negatif. Jadi ini bangku-bangku kemudian kalau dicoreti, digambari hal yang nggak pantas dilihat, sehingga spontan saya lapor ke kepala sekolah. Hanya kepala sekolah ini kita datangkan Pak Bimpan Pak Joko untuk apa? Jadi nanti kita minta dana. Mohon maaf Pak, ini adalah anaknya. Jangan melibatkan orang tua. Saya nangani besok. Besok anak tolong bawa ya thinner ya. Apa itu namanya? Itu. Bukan thinner atau apa ya? Ya thinner betul. Untuk membersihkan. Ya, nggak tahu kalian nanti dari kas dan sebagainya harus bersih karena nggak pantas. Rata-rata anak sekarang itu gambar bunga yang nggak pantas tuh sama ya. Itu menurut saya itu konsekuensi ya, karena itu positif gitu. Baik, saya setuju kalau itu konsekuensi, meskipun tidak ada perjanjian di awal, karena sebuah perbuatan salah dan misalkan mencoret-coret itu konsekuensinya adalah membersihkan. Nah itu saya pikir juga bukan hukuman, tetapi sebuah konsekuensi dari kesalahan akan perbaikan, memperbaiki gitu ya. Kalau ini Bapak Ibu, sesuai dengan peraturan sekolah bahwa siswa terlambat akan membersihkan lingkungan sekolah sekitar 10 menit. Kalau siswa panjenengan terlambat, terus kita minta untuk membersihkan sekolah, lingkungan sekolah selama 10 menit, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Nah ini contohnya konsekuensi. Baik. Sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang Anda lakukan Bapak Ibu? A. Menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. B. Mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. C. Mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. D. Bertanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Atau E. Mengkritik dan mendiamkannya. Jangan pilih yang mana yang jangan lakukan selama ini. D. C. Oh D. Oke D. Bertanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Oke. Ada jawaban lain? Mbak Lis? D. Iya Pak? D. Sama ya? Oke. Ada jawaban berbeda selain D? Oh, Bu Wes itu A. Menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Alasannya Bu, sesuatu yang berbeda? Karena kebetulan anaknya kesalahan. Kalau kita akan tujuannya kan anak itu supaya tidak berbuat kesalahan. Jadi menunjukkan kesalahannya. Oke. Wes itu memilih A, menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Oke, dengan tujuan nanti supaya anaknya sadar bahwa kesalahan itu yang dia lakukan dan supaya ada perbaikan begitu. Ada jawaban lain? Jawaban lain mungkin memilih apa selain A dan D? Bunda Nuri pilih apa? D. Iya, oke. Mbak Siti Suleka? D juga. Oke. Tidak ada yang E? Mengkritik lalu mengenal muridnya? Ya, muridnya disatu gitu. Muridnya nggak bisa. Kalau terus susu muridnya orang ditakoni, ada nggak begitu? Nggak diajar, nggak mau masuk kelas. Saat kelas ruangnya gurunya ngamuk, habis itu siswa nggak mau ngajar masuk kelas, nggak mau masuk kelas, ada nggak begitu? Ada. Ini seperti itu masih ada. Dan itu perlu kita luruskan, model begitu. Produk lama Bu. Ya, berarti dia menurunkan emosinya. Ada lagi, misalkan yang B, misalkan ada jawaban yang B,
Oke, nanti kita jawab sama-sama setelah panjenengan tahu segitiga restitusi. Yang mana ini yang benar ini? A, B, C, D, E ini ya. Oke. Bapak Ibu, coba saya punya kasus seperti ini. Mengapa kita memiliki peraturan menggunakan helm saat mengendarai kendaraan motor? Keyakinan positifnya apa yang muncul dari peraturan itu? Menjaga keselamatan. Keselamatan. Oke, keyakinan positifnya adalah keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Keyakinan positifnya adalah kesehatan. Nah, kita sebagai guru ternyata tugas kita itu tidak hanya ngajar, Mbak. Ternyata ini kita juga disuruh membuat keyakinan-keyakinan positif itu di dalam kelas bersama anak-anak kita. Terutama di sini wali kelas. Wali kelas kan sering berinteraksi dengan anak-anak kesehariannya. Wali kelas dan nanti bisa ditempel di ruangannya. Keyakinan-keyakinan positif yang bisa muncul dari hal-hal yang keseharian dilakukan oleh anak-anak kita. Itu bisa dilakukan oleh wali kelas bersama anak-anak lalu ditempel di dalam kelasnya. Keyakinan positif apa yang akan muncul? Ini contoh. Bapak Ibu, ini nilai-nilai universal. Keyakinan-keyakinan positif yang muncul dari lingkungan kita, yang akan kita tumbuhkan pada diri anak kita. Misalkan di situ ada latihan pramuka, mandiri, disiplin, terampil, percaya diri. Ada anak-anak membersihkan setiap Jumat pagi, itu berarti ada gotong royong, ada kerjasama, ada tanggung jawab. Anak-anak setiap pagi membaca Al-Quran dan sholat duha, beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Anak-anak itu ada praktek membatik, itu yang muncul ada kreatif, bernalar kritis, antusias, mandiri. Nah, dari semua yang kita lakukan di sekolah kita tentang budaya positif, diharapkan muncul keyakinan-keyakinan positif yang kita namai dengan nilai-nilai universal, Bapak Ibu. Dan itu nanti arahnya ke itu, Mbak, ke profil pelajar Pancasila. Ini yang sekolah ini sudah melakukan P5, Mbak. Bali sudah melaksanakan P5 sekolah ini. Insya Allah sudah lah. Cuman seperti itu kan sudah dilakukan semua. Enggak, ini KM-nya satu, berarti belum sepenuhnya ke sana ya. Jadi secara legalitas tetap satu. Iya. Insya Allah. Oke. Nilai apa namanya? Nilainya mungkin. Baik, masih proses mau ke sana gitu ya, Mbak ya. Masih proses mau ke sana. Jadi ini namanya nilai-nilai universal, Bapak Ibu ya. Keyakinan-keyakinan positif yang muncul dari aktivitas-aktivitas budaya-budaya positif yang kita lakukan di sekolah maupun di kelas bersama anak-anak kita. Dan itu memang yang sekarang di kurikulum Merdeka lagi kita galakkan. Nah ini. Oke, ini Bapak Ibu, nilai-nilai profil pelajar Pancasila salah satunya. 6 nilai profil pelajar Pancasila ini yang sekarang digalakkan supaya kita mengedepankan untuk anak-anak bisa masuk ke sana, bisa mencapai karakter ini gitu. Nomor 1, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kemarin saya mengumpulkan semua guru kelas 7 dan tim fasilitator kurikulum Merdeka di sekolah saya untuk IHT, Bapak Ibu, in-house training tentang perencanaan pelaksanaan P5, penguatan proyek profil pelajar Pancasila, yang sebenarnya sudah kita lakukan di bulan Juli kemarin, tapi ternyata dalam perjalanan kita melaksanakan P5 ternyata ada perbedaan mindset, Pak Joko. Dan saya tahu perbedaan itu ketika sekolah saya ini, Mbak, studi banding di SMP Yogyakarta. Ketika
dari mereka akhirnya saya banyak belajar, saya minta banyak filenya, banyak belajar, dan akhirnya baru kami terapkan di sekolah kami dengan perbaikan. Artinya sudah diterapkan mulai Juli, akhirnya karena ada hal yang berbeda kami perbaiki. Nah kemarin kami mulai in-house training itu. Bapak Ibu, ini 5 posisi kontrol manusia. Bagaimana kita mengontrol anak didik kita? Penghukum, apakah kita memposisikan diri kita sebagai penghukum? Apakah kita memposisikan diri kita sebagai pembuat merasa bersalah? Menunjukkan anak kesalahannya, lalu dia akan merasa bersalah? Apakah kita memposisikan diri kita sebagai teman? Apakah kita memposisikan diri kita sebagai pemantau? Ataukah sebagai manajer? Nah, jenengan pilih yang mana? Jenengan pilih yang mana? Memposisikan diri kita? Teman. Teman ya Mbak ya? Oke. Ada pilihan lain? Ada yang memposisikan sebagai pemantau? Sometimes Kenapa? kita kan juga sebagai manager Oke. teman Oke. atau Ya. kalau All out nggak tadi? penghukum Penghukum dah. Oke. Pembuat merasa bersalah? tidak. Dah.